Halo semuanya, kenalkan saya Yusuf Valentino. Saya Arisa Nusandira Tumanggor. Kami mahasiswa dari jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Medan pada mata kuliah Teknik Pendingin dengan dosen pengampu Dr. Andes Nelson Sinaga, Master Pendidikan. Pada video ini kami akan memperbaiki trainer mesin AC, di mana kami akan melakukan pengecekan apakah terjadi kebocoran refrigeran pada mesin pendingin ini atau trainer ini. Selanjutnya kami akan memperbaikinya. Dengan memperbaikinya, kami menggunakan alat-alat yang ada pada tangan kami. Yang saya pegang ini adalah cutter tubi. Ini fungsinya untuk memotong pipa tembaga. Nah, yang tangan saya ini adalah kunci Inggris. Ini untuk mengkaitkan pipa dengan memegang nut yang ada pada pipa sambungan. Selanjutnya, ini adalah flaring tool. Flaring tool ini adalah untuk membuat ujung diameter pada pipa tembaga menjadi lebih besar. Selanjutnya kita menggunakan mesin vakum. Mesin vakum ini berfungsi untuk menyedot refrigeran pada sistem pendingin, di mana refrigeran akan dikeluarkan ketika ingin mengecek apakah terjadi kebocoran pada mesin pendingin. Selanjutnya kita akan menggunakan manifold. Namun terlebih dahulu kami akan menunjukkan AC yang akan kami perbaiki, yaitu berupa trainer seperti ini. Dan alat selanjutnya adalah manifold, di mana alat ini adalah untuk mengukur tekanan. Dari tekanan tersebut dapat kita ketahui adanya indikasi kebocoran pada sistem pendingin. Inilah trainer yang akan kami perbaiki. Setelah 15 menit, kita akan mematikan mesin vakum ini untuk membuktikan bahwasanya mesin pendingin ini ada kebocoran atau tidak. Maka kita akan matikan. Sebelum kita matikan mesin vakumnya, kita matikan juga ke kerannya agar pada saat mesin vakum mati, angin udara tidak masuk lagi ke mesin pendingin. Kita akan matikan ke arah kanan ya. Oke, kita akan matikan. Lalu kita matikan ini. Setelah kita matikan itu, ternyata jarumnya naik. Itu menandakan mesin pendingin ini mengalami kebocoran. Untuk itu kita harus tahu terlebih dahulu di titik mana kebocoran itu terjadi. Setelah kita tahu, maka kita akan memperbaikinya. Kami sudah mengeceknya dan kami sudah tahu di mana titik kebocoran yang telah terjadi. Ternyata titik kebocoran itu terjadi pada sambungan pipa kecil ini. Kenapa kami bisa tahu? Karena sambungan pipa kecil ini keluar bunyi udara yang ternyata itu adalah kebocoran gas. Untuk itu kami akan memperbaikinya. Baiklah, selanjutnya kita akan memperbaikinya. Di mana kita harus terlebih dahulu membuka sambungan saluran pipa kecil ini dengan menggunakan kunci Inggris. Kita membutuhkan dua kunci Inggris. Di sini ada dua nut atau dua baut, di mana dua baut ini akan kita putar dengan berlawanan arah seperti ini. Lalu kita masukkan, kita atur supaya
kunci Inggrisnya mengunci atau mengetekan dari baut, kita putar berlawanan arah seperti ini. Kita lakukan secara perlahan untuk membuka nut dari saluran pipa kecil ini. Kita juga bisa melakukan di mana kunci Inggris A tetap menahan dan kunci Inggris B memutar ke arah kanan. Membuka nut dari saluran pipa kecil ini ternyata dapat kita lihat di flaringan saluran pipa kecil ini ternyata lengkungannya sangat kecil. Hal ini mengakibatkan terjadinya kebocoran pada saluran pipa kecil sehingga angin yang di dalam AC dapat keluar atau angin yang di dalam pipa dapat keluar, sehingga menyebabkan terjadinya kebocoran. Nah, ini di mana ini karena terlalu kecil lengkungannya sehingga angin atau freonnya dapat keluar. Untuk itu kita akan melakukan flaring untuk mengganti flaringan ini. Setelah tadi kita membuka kedua nut pada saluran pipa kecil, selanjutnya kita akan memotong pipa tembaga di bagian ujungnya atau setelah bagian flaring, karena kita akan membuat flaringan baru. Pemotongan pipa kita akan menggunakan cutter 2B seperti ini yang berwarna merah, di mana pada bagian cutter 2B-nya ini ada bagian yang dapat diputar. Hal ini bertujuan untuk mengatur besarnya pipa yang akan kita flaring. Oke, dengan dapat memutarnya ini, ketika kita putar ke bagian kiri, maka diameter atau bagian dari bautnya akan naik, dan ketika kita putar ke kanan maka akan mengecil. Selanjutnya kita masukkan ke sini, ke bagian ujung pipanya, kita putar ke bagian kanannya. Oke, setelah sudah dirasa sudah pas, selanjutnya kita akan melakukan proses pemutaran. Kita putar secara perlahan agar pipa mendapatkan permukaan yang rata. Oke, kita tunggu secara perlahan. Baiklah, setelah tadi proses pemotongan dengan menggunakan cutter 2B pada pipa saluran kecil pada AC tersebut, selanjutnya kita akan melakukan proses flaring atau flaring yang baru dengan membuat diameter atau ujung diameter pada pipa tersebut menjadi besar. Nah, kita menggunakan flaring tools seperti ini, di mana di flaring tools ini terdapat opsi atau bulatan, di mana ini akan menentukan diameter besarnya flaring yang akan kita buat pada pipa kecil.
Pertama, kita terlebih dahulu memasukkan ujung pipanya ke dalam lubangnya, ke dalam lubang dengan ukuran 1/3. Maaf, ternyata 1/8. Lalu kita timbulkan sedikit ujung pipanya pada lubang flaring pada ukuran 1/8. Selanjutnya kita kunci wing nutnya. Kedua wing nutnya baik atas dan bawah. Baik, setelah kedua wing nutnya ketat, selanjutnya kita memasang alat ini ke bagian wing nutnya. Kita putar mata untuk pembuatan lubang flaringnya. Kita putar secara perlahan hingga flaringnya, hingga membuat ujung pipa menjadi besar sesuai dengan ukurannya 1/8. Coba dilihat di sini, ujung pipanya sudah membesar, yaitu sebesar 1/8. Coba dilihat, kita putar coba perlahan lagi. Baik, selanjutnya setelah dirasa sudah pas, kita buka. Oke, tampak seperti ini. Selanjutnya kita membuka wing nut dari keduanya. Dan ini dia hasil flaringannya, di mana ujung dari flaringannya rata, dapat dilihat, dan lebarnya ini pas. Seperti inilah flaring yang bagus. Selanjutnya ini akan dipasang pada pipa saluran kecil yang pada AC tersebut. Setelah proses tadi telah selesai, maka pipanya telah kita sambungkan ke sini. Saya menyambungkannya dengan cara pengelasan. Dan ini saya akan menyambungkannya dengan nut ini. Dimana ini kita sambungkan ke arah kanan. Oke, ini sambungannya sudah kita pasang dan ini sudah kuat. Maka langkah selanjutnya kita akan mengetes kembali apakah sambungan pipa kecil ini sudah tidak bocor lagi. Sebelum kita cek kebocoran tadi, kita pastikan dulu apakah sambungan pipa kecil ini sudah kuat atau belum. Untuk itu kita gunakan kunci Inggris. Dimana yang satu kita buat di nut atas dan yang satu lagi untuk yang di bawah.
Oke, ini kita putar dengan berlawan arah agar yang di bawahnya nut yang bawah dia jauh lebih ketat. Oke, ini udah ketat. Maka selanjutnya akan kita cek ke bocorannya dengan vakum pompa. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian kembali atau commissioning, di mana kita akan menggunakan alat ukur manifold, di mana ini akan mengukur tekanan dan yang berguna dapat mengecek kebocoran pada pipa. Di sini ada tiga selang, di mana selang merah kita hubungkan ke vakum atau ke mesin vakum. Di sini kita pastikan terlebih dahulu dia sesuai dengan ulirnya. Itu kita harus memutarnya ke arah kiri. Maaf, kita putar ke bagian kanan untuk menguncinya, mengunci baut ini atau nut. Setelah dipastikan baut atau nutnya pada pemasangan antara selang warna merah dengan mesin vakumnya kuat, selanjutnya kita akan memasang selang yang berwarna hitam ini ke bagian order dari AC. Kita pasang bautnya. Jangan lupa ke bagian kanan untuk mengunci. Baik, setelah sambungannya sudah cukup kuat, selanjutnya kita akan melakukan pengujian, di mana kita akan menghidupkan mesin vakumnya ini. Baiklah, setelah tadi kita pasang selang yang berwarna merah dan berwarna hitam, dan kita pasang kedua bautnya, selanjutnya kita akan menghidupkan mesin vakum pada kontak. Selanjutnya kita angkat mesin vakum. Pada proses ini kita menggunakan manifold untuk mengecek apakah ada indikasi bahwasanya mesin AC ini masih dalam keadaan bocor atau tidak. Kita on terlebih dahulu. Ini kita tunggu selama 15 menit kembali untuk proses pemakuman, di mana udara yang ada di atau refrigeran yang ada di mesin AC akan dikosongkan dengan bantuan dari mesin vakum ini.
Untuk pengecekan dari alat manifold ini kita menggunakan yang berwarna biru ini karena kita mengukur tekanan rendahnya masih dalam skala rendah. Untuk itu kita masih melihat dari jarum yang berwarna biru ini, lingkaran yang berwarna biru ini, bukan yang berwarna merah. Kalau yang berwarna merah itu untuk tekanan yang tinggi.
Baiklah, setelah tadi kita tunggu selama 15 menit untuk proses pemakuman, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah ada kebocoran pada pipa pada AC ini. Pertama kita terlebih dahulu menutup keran manifold ini, tujuannya agar ketika kita mematikan mesin vakum, sehingga udara yang tadi disedot menuju keluar tidak kembali lagi ke sistem AC. Terlebih dahulu kita memutar ke kiri. Tujuannya supaya untuk menutup agar udara tadi tidak kembali lagi ke sistem refrigerasi. Setelah kita tutup, kita putar ke kanan kerannya. Selanjutnya kita matikan saparnya. Oke, kita putuskan dulu supaya aman. Mungkin dapat dilihat di sini pada jarum yang berwarna hitam pada lingkaran yang berwarna biru. Di sini dia menunjukkan indikasi tidak naik, sehingga ini menandakan artinya tidak ada kebocoran pada pipa pada sistem refrigerasi. Berarti kulkasnya aman. Sekianlah dari kami, saya Yusuf Valentino. Saya Arif Sakmas Andira Tumanggor mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton video kami, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami, Dr. Andes Nanang Sinaga, Master Pendidikan, yang telah membantu kami dalam pembuatan dan telah membimbing kami dalam pembuatan video project ini. Dan kami juga mohon maaf jika terdapat kekurangan pada pembuatan video ini. Sekian dari kami, terima kasih.